Ya, halo teman-teman Republik Investor, berjumpa lagi di video kali ini. Nah, pada kesempatan kali ini, saya ya Iksan sendiri akan membahas kinerja dana pensiun, gitu ya. Jadi dana pensiun kita lihat kinerjanya gimana dan kenapa sih itu penting, gitu ya? Karena seiring dengan kan kita tahu ya indeks sudah turun 15% mungkin year to date atau bahkan lebih ya. Nah, tapi kita lihat kinerja dana pensiun gimana nih gitu dengan penurunan saham, apakah masih untung atau gimana gitu ya. Nah, sebelumnya kita lihat definisinya dulu deh. Apa sih dana pensiun itu? Nah, kita mengacu pada website OJK ya. Jadi dana pensiun itu badan hukum yang mengelola dan menjalankan program yang menjanjikan manfaat pensiun. Nah, dana pensiun itu ada 3 teman-teman. Pertama, dana pensiun pemberi kerja. Nah, ini atau kayak kita biasa sebut dana pensiun manfaat pasti. Jadi yang pasti itu manfaatnya. Kita lihat definisinya dulu kali ya. Adalah dana pensiun yang dibentuk oleh orang atau badan yang mempekerjakan karyawan selaku pendiri untuk menyelenggarakan program pensiun manfaat pasti atau program pensiun iuran pasti bagi kepentingan sebagian seluruh karyawan sebagai peserta dan menimbulkan kewajiban terhadap pemberi kerja. Nah, jadi bedanya ya iuran pasti sama manfaat pasti adalah kalau manfaat pasti yang pasti itu manfaatnya gitu. Jadi biasanya dana pensiun ini ditargetkan misalkan ya biaya investasi ditargetkan 8% per tahun. Gimana caranya ngembangin dana 8% per tahun. Nah, kekurangannya adalah, jadi kita bahas kelebihan kekurangan manfaat pasti. Kalau kelebihannya itu enak bagi pesertanya, pesertanya berarti orang yang melakukan iuran buat pensiun. Nanti ketika pensiun baru terima imbal hasilnya serta uangnya. Enak adalah ya karena 8%, misalkan kita bicara 8%. Gimana caranya ini dana pensiun bisa mengelola 8%? Di saat suku bunga sekarang 4%, deposito 5%-an mungkin, buku 3, buku 4. Terus, 10 tahun aja sekarang 6,8%, 6,7, artinya nggak nyampe 8 gitu. Nah, manfaat pasti itu tadi berbeda bagi peserta, kekurangannya adalah bagi yang dia harus mikir gimana caranya bisa nyampe 8%. Dan sudah net ya, nggak ada pajak dan lain-lain. Nah, itu kekurangannya. Makanya dana pensiun manfaat pasti ini itu biasanya dana pensiun yang lama-lama gitu ya. Sekarang dana pensiun yang baru atau yang akan baru mau dibentuk, sekarang lebih menganut prinsip dana pensiun iuran pasti. Nah, iuran pasti ini yang pasti itu iurannya gitu. Pokoknya sebulan sekian. Nah, imbal hasilnya yang nggak pasti gitu. Jadi itu yang nggak ditentukan. Jadi cuma paling tentuan misalkan sekian persen di atas deposito atau sekian persen di atas inflasi. Nah itu iuran pasti. Jadi yang pasti iurannya imbal hasilnya nggak pasti tergantung kondisi pasar. Gitu ya bedanya ya. Jadi makin kesini tuh banyak pemberi kerja atau perusahaan yang membentuk dana pensiun lebih condong ke iuran pasti. Oke, sekarang kita ke DPLK, dana pensiun lembaga keuangan. Itu apa sih? Nah, DPLK adalah dana pensiun yang dibentuk oleh bank ya, atau perusahaan asuransi jiwa untuk menyelenggarakan program pensiun iuran pasti bagi perorangan, baik karyawan maupun pekerja mandiri, yang terpisah dari dana pensiun pemberi kerja bagi karyawan bank atau perusahaan jiwa yang bersangkutan. Jadi DPLK ini tidak dibentuk oleh pemberi kerja. Misalkan saya kerja di PTA. Nah, dana pensiun pasti ada dana pensiun PTA, tapi belum tentu ada DPLK PTA. Gitu ya. Karena DPLK
biasanya dibentuk oleh bank atau perusahaan asuransi jiwa. Nah, karena DPLK bukan dibentuk oleh pemberi kerja, biasanya DPLK ini cenderung konservatif. Oke, sekarang kita masuk ke kinerja masing-masing industri dana pensiun. Tadi kita udah jelasin ya, ada 3 dana pensiun. Dana pensiun PPNP, manfaat pasti, dana pensiun PPIP, iuran pasti, dan DPLK, dana pensiun lembaga keuangan. Oke, kita sekarang bandingin, gimana sih kinerjanya? Oke, kita masih mengacu data-data dari OJK ya teman-teman. Nah, ini statistik dana pensiun konvensional di Indonesia. Pertama kita lihat rasio dulu. Oke, kelihatan nggak? Saya zoom dulu ya. Nah, kita fokus ke sini aja teman-teman ya. Gitu. ROI dan ROA. ROI baik realized maupun unrealized. Nah, start saya dulu. Oke. Bicara bedanya dulu deh realized sama unrealized apa sih? Jadi realized itu adalah betul-betul yang sudah direalisasi. Misalkan saya punya saham A, kalau saya belum jual berarti belum realisasi. Nah, itu nggak masuk ke perhitungan ROI dalam kurung R. Gitu ya. Nah, kalau ROI dalam kurung R plus U, nah itu baru dia memasukkan unsur potensial, baik itu potensial gain maupun potensial loss di dalamnya. Nah, biasanya dana pensiun itu cenderung pakai yang dalam apa realized plus unrealized gitu, sama kayak reksadana kan ada NAB-nya kan. NAB itu membentuk realized dan unrealized, artinya ya ini kondisi yang ibaratnya apa ya, mark to market. Jadi betul-betul menggambarkan kondisi pasar gitu. Nah, asumsi per Agustus gitu ya, indeks di level let's say 5.000. Nah, gitu ya. Nah, ini kan kenapa beda sih antara R dan R plus U? Kita lihat ya, lebih tinggi ini ya, 437 sampai 311. Tapi saya mau bahas yang ini aja ya, R plus U. Kenapa? Karena ini lebih real gitu ya, lebih menggambarkan kondisi pasar. Karena telah memasukkan unsur potensial gain dan potensial loss di dalamnya. Maka yang lain saya hide dulu. Nah, oke, secara umum gitu ya, ini kita hide lagi karena kita bicara 2020 aja. Nah, secara umum dana pensiun per Agustus itu mempunyai kinerja 3,11%. Nah, terus kita breakdown gitu ya. PPMP ternyata 3,04% hingga Agustus nih teman-teman. Terus PPIP iuran pasti itu 0,32%. Dan DPLK ternyata paling unggul 4,22% per Agustus ya. Jadi data OJK baru sampai Agustus. Tapi mungkin kalau saya lihat lagi website mungkin sudah ada yang September, tapi kita coba pakai yang udah ada aja. Oke, ini berarti DPLK unggul. Terus kita lihat dia apa? Emang dia punya apa aja sih kok DPLK bisa lebih unggul dibandingkan PPNP dan PPIP? Nah, di ini ya ini agak sedikit saya edit ya, ada bobot saya tambahin. Jadi awalnya gini. Kita lihat dulu. Per Agustus PPIP itu punya total investasi 34, satuannya miliar, berarti 34,8 triliun. Gitu ya. 34,8 triliun. Terus kalau DPLK 98,6 triliun dan PPMP 153,4 triliun. Nah, kita lihat PPIP dulu ya. Oke. Pertama tadi, sorry saya lupa, PPIP paling rendah ya return-nya. Nah, apa yang menyebabkan PPIP rendah? Di sini saya udah kuningin ya. Pertama, dia punya deposito ya. Kita langsung aja nih yang berjangka aja. Itu 14%, 14,5%. DPLK 60%, 60,8%. Dan PPNP 11% ya. Nah, di sini DPLK kenapa unggul? Karena DPLK paling konservatif. Di saat pasar tertekan,
dan dia banyak porsinya di deposito, maka tak heran apabila deposito lebih unggul dibandingkan misalkan SBN ya. Nah, SBN memang DPLK juga ternyata paling sedikit ya, meskipun SBN itu kinerjanya secara market memang cenderung bullish. Tapi yang menjadi pemberat mengapa DPLK unggul adalah porsi saham. Kita lihat ya, per Agustus porsi saham DPLK hanya 2,6% dari total investasinya. Tadi total investasinya di 98,6 triliun, dia cuma punya 21 triliun di saham. Nah, berbeda sama dana pensiun, baik itu PPMP dan PPIP yang double digit. Nah, mengapa tadi ya kinerja DAPEN PPIP agak rendah? Karena porsi sahamnya yang secara industri, teman-teman. Jadi ini kita tidak bicara 1-2 DAPEN, tapi secara industri ya, in a whole. Itu 18,6%. Dari 100% total investasi, 18,6%-nya ada di saham. Jadi tak heran apabila kinerja IHSG turun year to date, ya DAPEN PPIP juga terkena gitu ya imbasnya. Sedangkan PPMP memang di tengah-tengah, dia juga punya saham tapi tidak sebanyak PPIP. Nah, selebihnya teman-teman bisa menyimpulkan sendiri dan lihat. Tapi yang saya mau tekankan pada video kali ini adalah bagaimana sebuah strategi itu sangat penting gitu ya ketika melihat ke depan, forward looking. Ketika ada contoh ya, pandemi seperti sekarang, nah DPLK dengan yang memang sudah terkenal konservatif akan lebih unggul. Karena dari awal memang porsi sahamnya sedikit dan porsi depositonya banyak. Jadi DPLK ini unggul jika keadaan pasar tertekan. Tapi ketika keadaan pasar bullish, mungkin kinerja DAPEN, PPIP, dan PPMP akan mengungguli DPLK. Berpotensi mengungguli DPLK. Jadi itu ya teman-teman, mengapa pentingnya sebuah strategi gitu dalam memilih untuk menempatkan instrumen investasi. Gitu. Jadi itu saja yang bisa saya share pada kesempatan kali ini. Jangan lupa bagi teman-teman yang berminat untuk join sama webinar kita untuk tahu kayak tadi semacam strategi investasinya, dana pensiun, atau mau kenalan sama reksadana, SBN, saham, bahkan deposito, silahkan join webinar kami dengan klik link di bawah deskripsi video ini. Itu saja, semoga sehat-sehat selalu dan sampai jumpa di video berikutnya. Dadah.